Perkenalkan, nama saya Renalias Tamendra dari Teknik Lingkungan 22. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Naza dari Teknik Lingkungan 22. Perkenalkan, nama saya Adistia Aulia Surya dari TL 22. PT Putra Restu Ibu Obadi atau PT Pria merupakan anak perusahaan dari PT Tenang Jaya Sejahtera, berlokasi di Karawang, Jawa Barat, yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pemanfaatan limbah B3. Didirikan di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berdiri pada lahan seluas lebih dari 3,5 hektar dan berada pada wilayah yang memiliki topografi dataran tinggi jauh dari pemukiman warga penduduk, membuat perusahaan ini dapat beroperasi jauh dari resiko lingkungan dan dampak, dan memulai pembangunan pabriknya pada tahun 2011 dan berlangsung hingga tahun 2013. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengolahan dan pengangkutan limbah, khususnya menangani berbagai jenis limbah padat dan cair. PT Pria telah menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan di Jawa Timur dan Bali untuk pengangkutan dan pengolahan sampah. PT Pria saat ini memiliki 21 mesin pencetak, meliputi 20 mesin manual dan 1 mesin otomatis. Pada setiap harinya, mesin-mesin tersebut mampu menyerap 8.300 ton limbah padat per hari dengan 830 piks per hari. PT Pria berhasil menambah hubungan kerjasama dengan beberapa PT yang tersebar di Jawa Timur dan luar Pulau Jawa. Alasan kami memilih topik dan isu yang ditimbulkan dari PT Pria adalah kami ingin mengetahui dan mempelajari mengenai pengolahan limbah dari PT Pria itu sendiri, karena kami mendengar dan membaca artikel terkait pengolahan limbah PT Pria yang ternyata menimbulkan dampak pada lingkungan. Dikutip dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, manajer sebagai pabrik pengolahan limbah di Jawa Timur PT Pria belum mengantongi izin landfill atau penimbunan, sehingga fungsi pabrik ini hanyalah sebagai pengolahan dan pemanfaatan limbah tanpa menanamnya, apalagi PT Pria adalah satu-satunya perusahaan pengolahan limbah B3 yang ada di Jawa Timur. Dikutip dari lenteratodai.com, perusahaan pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya B3 PT Putra Restu Ibu Abadi atau PT Pria juga mengakibatkan aliran rembesan air kapur yang mencemari lahan sawah produktif dan tanaman milik warga yang terletak di daerah tersebut. Sekedar diketahui bahwa pencemaran limbah cairan warna putih kapur atau gamping tersebut berada dari ribuan liter air kapur milik PT Pria yang ada di dalam 4 kempu tandon yang tumpah beberapa pekan lalu. Insiden itu disebabkan tergulingnya truk muatan 5.000 liter air bersih yang hingga menimpa keempat IBC tank dan menimpa material bangunan berupa abu kapur seberat 3.000 kg berada di pabrik PT Pria Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis. Tidak hanya itu yang ditimbulkan dari aliran rembesan air kapur yang mencemari lahan sawah dan tanaman, namun juga berdampak terhadap tanah warga di sekitar dan juga dampak pada udara dengan asap yang ditimbulkan dari pipa corong PT Putra Restu Ibu Abadi. Dari masalah yang ditimbulkan PT Pria tidak hanya diam. Menurut lenteratodai.com, Kamis tanggal 20 bulan 4 2023, PT Pria mengalokasikan dana ganti rugi kepada sebanyak 25 warga masyarakat pemilik atau pengolahan lahan sawah dan tanaman yang berdampak setempat di Joglo, Balai Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dengan kemajuan riset dan teknologi, PT Putra Restu Ibu Abadi melaksanakan kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 bahwa prinsip kegiatan yang meliputi reuse, recycle, dan reduce berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Setiap penghasil limbah B3 wajib untuk melakukan pengolahan khusus yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan, pemanfaatan, kegiatan pengolahan, dan juga penimbunan limbah sesuai standar pemerintah yang berlaku. Berdasarkan jasa pengolahan dari PT Pria cukup memadai dan sudah dengan
Permen LHK nomor 56 tahun 2015. Tetapi dari PT Pria sendiri belum melakukan penimbunan limbah sesuai standar pemerintah yang berlaku. Adapun jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan antara lain. Yang pertama, pengangkutan limbah B3 dengan jumlah 110 armada pengangkutan yang dilakukan PT Pria diambil dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT Pria yang sudah memiliki izin untuk melakukan pengangkutan limbah B3. Yang kedua, pemanfaatan limbah B3 menjadi produk batako, bata merah, beton, dan kertas low grade paper. Pengolahan limbah cair dengan metode elektrokoagulasi. Di PT Pria, unit WWTP dilakukan dengan pengolahan pembersihan bakteri dan bahan kimia berbahaya, partikel dan polutan lainnya dengan menambahkan oksigen. Selanjutnya, air dipisahkan dari partikel polutan, kemudian limbah cair dimasukkan ke dalam unit pengumpulan. Sementara untuk kemurnian, kemudian air dialirkan ke bak reaktor untuk dimasukkan ke alat elektrokoagulasi. Dilanjutkan dengan filtrasi, sehingga air limbah sudah sesuai dengan baku mutu air bersih. Pengolahan limbah padat. Pemanfaatan limbah dari hasil limbah padat adalah batu bata merah. Batu bata merah yang dimana batu bata merah biasanya terbuat dari tanah liat dengan pengolahan limbah dari biospor dan frius. Karena bahan ini menyerupai tanah liat dan tergantung dengan komposisinya. Yang kelima, pengolahan limbah medis. Setiap limbah yang datang dimasukkan pengumpulan sementara. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin pembakaran insinerator agar hancur dengan sempurna. Selanjutnya, akibat dari pemanasan limbah mengakibatkan gas sebelum dibuang harus disaring, dinetralkan keasamannya, dihilangkan baunya menggunakan evaluation control. Kemudian residu hasil pembakaran disimpan di penampungan sementara yang telah memiliki izin dari BLHK. Selanjutnya, abu generator diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin terhadap LHK. Dari limbah dihasilkan PT Pria sudah aman dan tidak membahayakan masyarakat. Pengolahan limbah kertas yang telah direndam kemudian dihancurkan di mesin blending. Tahap ini disebut dengan tahap pencampuran untuk menghasilkan bubur kertas. Selanjutnya, bubur kertas ditampung dalam tempat sendiri agar memudahkan bubur kertas pada saat pencetakan dengan takaran yang tepat. Akan menghasilkan kertas-kertas daur ulang yang ramah lingkungan.